Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran marketing. Ini adalah pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang masalah pemasaran online. Yang pertama ada KD 3.6 dan KD 4.6, yaitu menganalisis pengembangan produk dan melakukan pengembangan produk. Oke, indikator KD 3.6 yang pertama adalah menggali, yang kedua adalah menentukan, dan yang ketiga adalah melaksanakan pengembangan produk. Terus ada di sini indikator 4.6, yang pertama mengkonsepkan, yang kedua adalah menyusun, dan yang ketiga adalah memproses pengembangan produk. Jadi semuanya ini bertema tentang pengembangan produk. Selanjutnya adalah kita harus tahu apa sih produk itu sendiri. Produk adalah suatu yang diproduksi oleh tenaga kerja. Jadi suatu benda yang diproduksi oleh sesuatu atau seseorang tenaga kerja. Nah, kalau misalkan dalam jasa, produk itu adalah jasa sendiri yang dijual itu. Jadi contohnya, kalau misalkan produk jadi itu adalah barang, meja, kursi, kipas, TV, dan sebagainya, itu adalah produknya. Produk yang dikerjakan oleh orang atau tenaga kerja. Terus kalau misalkan jasa, misalkan aja jasa potong rambut, jadi potong rambutnya itu adalah produknya. Jadi jasa yang dijual itu adalah produknya tadi. Oke, nah di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Intern itu adalah faktor internal dalam perusahaan. Ekstern itu adalah faktor yang berada di luar perusahaan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar perusahaan. Kita bahas dulu mengenai faktor intern atau yang di dalam perusahaan. Yang pertama, terdapat kelebihan kapasitas. Ya, jadi gini, ketika kita memiliki suatu barang, ketika kita bisa memproduksi suatu barang dengan melimpah, maka kita akan pastinya berpikir untuk lebih bisa memanfaatkan barang tadi. Jadi kalau misalkan dijual dengan barang yang sama, harganya tentunya akan lebih rendah. Akan tetapi kalau misalkan dijual dengan barang yang berbeda, akan menimbulkan harga juga yang berbeda. Saya ambil contoh ketika produksi padi. Nah, ketika kita memiliki padi yang banyak, ketika panen raya padi, nah itu selain dijual dalam bentuk gabah atau padi yang belum jadi beras, jadi selain dijual seperti itu bisa juga dijadikan beras dulu. Nah, selain dijadikan beras bisa diolah menjadi makanan. Jadi makanan khas, misalkan aja nasi, atau nasi pun juga diolah lagi menjadi kayak rengginang. Nah, itu adalah pengembangan produk. Ketika panennya melimpah, ada produk-produk lain, inovasi produk dalam pengembangannya tadi, sehingga nilai ekonomisnya itu lebih menambah. Jadi penghasilannya juga akhirnya bisa lebih bertambah. Terus yang kedua adalah adanya hasil sampingan. Nah, saya ambil contoh lagi. Jika kita memproduksi es batu, misalkan aja kalian tahu produk es kristal itu kan ada mesin dari pengambilan dari air bawah tanah, terus naik ke mesinnya, terus keluar langsung jadi esnya. Nah, di samping itu ada air yang terbuang sia-sia di situ, yang dari pengambilan air tanah tadi. Nah, airnya tadi itu bisa dikemas menjadi air aqua. Jadi aqua gelasan kayak gitu, itu berhasil dari hasil sampingannya produk es tadi. Jadi es itu adalah produk utamanya, hasil sampingannya itu bisa air yang keluar yang terbuang tadi dikemas jadi semacam air mineral kemasan. Nah, yang ketiga adalah adanya usaha menggunakan bahan baku sisa. Jadi saya ambil contoh gini, ketika kita ada penjahit lah, gitu, lebih enak. Jadi seorang penjahit itu ketika dia mengolah menjadi kain yang utuh menjadi pakaian, itu pasti ada barang-barang kain-kain sisa yang tidak terpakai. Nah, banyaknya barang yang tidak terpakai tadi itu memicu kita untuk mengembangkan produknya. Jadi sisa-sisa bahan tadi bisa dikembangkan lagi menjadi misalkan aja keset ya, terus serbet dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan
bisa dibikin dari bahan sisa yang tadi. Jadi tidak terbuang sia-sia, tapi itu ada peluang untuk memanfaatkan dan bisa menambah nilai ekonomisnya. Atau selain dijual dengan harga murah, kalau misalkan diinovasi dulu atau dikembangkan dulu, harganya akan lebih mahal tentunya. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor eksternnya atau di luar perusahaan. Yang pertama, terjadi persaingan. Nah, ini yang paling sering terjadi. Ketika ada pesaing dengan orang yang memiliki barang yang sama, itu pasti akan memicu kita untuk mengembangkan produk kita, biar produk kita itu lebih unik dan lebih menarik. Kalau misalkan produk kita tidak ada pengembangan, tentunya kita akan nantinya kalah saing dengan eh, apa itu namanya pengusaha yang memiliki bisnis yang sama tadi. Terus yang kedua adalah ingin menjadi leader. Maksudnya di sini ketika kita ingin menjadi pimpinan di suatu pasar dengan barang yang sama. Saya ambil contoh gini. Ketika ada produsen sepeda motor, yang kita tahu kan ada mungkin 3, tapi yang terkenal ada 2, yaitu Honda dan Yamaha. Nah, ketika ada 2 produsen itu tadi, kalau dia nggak berinovasi, dia pasti akan kalah dari pesaingnya. Jadi antara kedua belah pihak tadi pasti ingin menjadi leadernya, pemimpin penjualannya, atau orang yang menjadi barang yang paling dicari. Nah, ketika ingin menjadi barang yang paling dicari, barangnya harus lebih modern dan lebih berinovasi, lebih ada pengembangan dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Makanya dia harus bisa bersaing ketika dia ingin menjadi leader. Dia harus melakukan pengembangan yang lebih cepat daripada produk yang lain. Terus yang ketiga adalah permintaan yang menurun. Jadi ketika permintaan barang itu menurun atas barang kita, kita bisa tahu juga bahwa orang itu sebenarnya sudah mulai bosan dengan barang kita. Nah, ketika permintaan turun itu sebenarnya adalah tanda untuk kita memulai untuk melakukan pengembangan produk. Bahkan kalau bisa sebelum menurun itu kita harus segera memperbarui. Jadi ketika barangnya menurun, kita tidak kalah saing dengan inovasi barang produk yang sama. Jadi sebelum menurun kita harus melakukan inovasi terlebih dahulu. Ketika biasanya gini kalau orang-orang pengusaha itu biasanya gini, dia memiliki barang yang sudah jadi. Jadi inovasinya itu enggak, misalkan dia punya laptop Core i3. Sebenarnya dia sudah punya yang Core i4. Jadi yang Core 3 dia luncurkan, dia gunakan. Core 4 dia sudah punya, Core 5 dia sudah punya. Nah, ketika laptopnya Core i3 atau Core 3 itu menurun, dia langsung munculkan Core 4-nya. Jadi dia sebenarnya sudah punya spesifikasi barang produk atau pengembangan produknya itu sudah punya. Tapi dia keluarkan setelah momennya itu agak jadi produk yang lama agak menurun penjualannya baru dikeluarkan. Nah, itu adalah cara-cara biar dia sudah persiapannya lebih matang daripada menunggu menurun dulu baru dia berinovasi. Nantinya akan telat dengan produk-produk yang lain yang melakukan pengembangan yang lebih cepat daripada produknya. Gitu. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.